Hai teman-teman marketing, aku Andrea Henriette dan di sini aku bersama Pak Frans. Kita akan membahas topik-topik yang mungkin bisa disimak sama teman-teman marketing. Baik untuk teman-teman yang baru mau terjun, sudah mau terjun, atau yang sudah berkecimpung lama, bisa disimak nih topik menarik. Karena kali ini topiknya lumayan buat saya sih berat, tapi kalau buat Pak Frans sih harusnya enggak. Oke, Eee, jadi, saya sering banget dengar istilah prinsipal ya, di dunia properti ya? properti, Ya, ya. Nah, prinsipal dan agen nih bedanya apa, Pak? oke. Jadi kalau agent itu biasanya sales marketingnya. Oke, Jadi, role yang mana tugasnya adalah ngebantu kantor untuk menghasilkan penjualan. Dia yang oke, bantu jualin listingannya. Tapi seringnya agent itu juga di luaran ya, banyak yang fokusnya bukan cuma jualan aja, tapi juga cari listing. oke, Nyariin listing buat kantor dan juga jualin. Kadang-kadang ada juga yang agent itu, ngiklanin juga. Jadi bener-bener agent center lah ya, maksudnya, oke. berbasis agent. Nah, kebanyakan memang seperti itu kalau agent. Nah, kalau principal sendiri sebenarnya istilah yang pemilik kantornya lah, Oke, business owner-nya. oke, Karena kan sebagai prinsipal ini bukan cuma ada prinsipal yang juga ikut jualan, ada juga yang prinsipal yang memang tugas fungsinya itu lebih ke manajemen. oke. Menyediakan admin, bagaimana menyiapkan legal support-nya, finance tentunya dan sebagainya, yang menyediakan tempat kantor, seperti itu prinsipal. Jadi sekali lagi ada prinsipal yang juga sekalian agent ada juga, tapi ada juga yang memang prinsipal hanya prinsipal aja, Mmm, itu, bebas. boleh nggak sih, Pak, kalau misalnya nih, kan mana tahu viewer kita ada yang sudah jadi marketing bertahun-tahun, terus dia mau jadi prinsipal, bisa nggak? Bisa dan banyak dilakukan di luar sana. Jadi Oke, banyak agent-agent yang memulai karirnya sebagai agent awalnya karena berpikir, "Saya jualan dulu deh." Karena kan kalau misalkan langsung naik ke prinsipal, dia buka kantor, modalnya juga nggak sedikit. oke, Harus punya tempat, tim, SDM segala macam yang harus dia, eee, bayar gaji kan. iya, Sedangkan kalau misalkan dia jadi agent, dia memenuhi dirinya sendiri tanpa gaji. Nah, tapi ketika dia udah jadi prinsipal, dia harus mikirin gaji karyawan, sebagainya gitu. Nah, ada dan cukup banyak yang kemudian dia, kemudian buka kantor dari agent. Tapi ada juga yang kemudian bukan buka kantor sih, tapi dia bahkan tidak punya kantor. Jadi oh, agennya itu agent sebutannya apa ya, agent tradisional atau yang nggak punya kantor lah, mhm, gitu ya. Nah, mmm, kenapa kemudian agent akhirnya dia buka kantor, dia jadi prinsipal? Karena dia sudah merasa pengalamannya cukup baik. oke, Jadi dia sudah mungkin biasanya udah 3 tahun, 4 tahun lalu, "Wah, saya udah siap nih, kayaknya saya bisa deh buka kantor sendiri," gitu. mhm, Nah, tapi sebenarnya tidak semanis apa yang kita bahas dalam, ketika kita ngobrol ya, "Oh, udah buka kantor aja, penghasilan lebih besar," dan sebagainya dan sebagainya. Agent punya tantangan, punya hambatan, prinsipal juga ada tantangannya, nggak mudah juga sebenarnya. Nah, itu yang mungkin teman-teman juga mesti tahu ya, kalau memang udah kepikiran nih, kayaknya enak jadi buka kantor sendiri, jadi prinsipal deh. Seolah-olah kelihatannya, wah gitu ya, keren nih jadi pimpinan perusahaan dan sebagainya. Ya nanti dulu, kita bisa bahas lebih lanjut tuh, mhm. ya kan. Kalau prinsipal tuh kayak gimana, kalau agent tuh kayak gimana gitu loh. Ah, langkah langkah awal nih, Pak, kalau marketing mau jadi prinsipal tuh dia harus apa dulu? Apa harus punya kantor dulu? Atau harus apa yang dia harus miliki di awal? Pasti PT, Oke, perusahaan. Mmm, kalau misalkan dia nggak punya karena gini, prinsipal, dia itu sudah harus legal ya. Maksudnya legal itu artinya punya wadah, punya badan. Karena ketika terjadi transaksi dan sebagainya, biasanya memang yang dilihat pertama-tama adalah legalnya. mhm, Oh, dia sudah berdiri secara legal atau belum? Kan gini loh, ketika ada buyer, misalkan, kayak Andrea lah lagi nyari rumah nih, ruko, kemudian mau transaksi. Nah, seringkali kan ketika ada peran agent di situ akan ditanya kantornya di mana. mhm, Tujuannya apa sih? Supaya jelas kan iya, bahwa transaksi ini tuh di-backup oleh yang memang jelas legalnya. mhm, Nah, sudah pasti berarti badannya juga harus jelas, badan hukum kan, iya, PT. Nah, jadi pertama-tama si agent ini harus mempertimbangkan sudah, dia udah siap belum buka PT. Buka PT sebenarnya
terjangkau lah secara biaya gitu ya. Tapi kan bukan cuman buka PT. Harus dipikirin juga, rasanya aneh ya kalau buka PT kemudian dia dia sendirian doang nih. Iya. Nah, pasti kan ada eee, SDM lain yang dia harus siapkan. Minimal Mmm. mungkin 1 sampai 2 asisten lain lah yang bisa ngebantu dia. Iya. Karena balik lagi ketika dia sudah buka PT lalu ada tambahan 1 asisten, 2 asisten misalkan mau jadi admin kayak mau jadi finance atau apapun itu gitu ya. Dengan penyertaan modal di awal yang cukup terjangkau misalkan. Nah, kemudian kan dia merekrut marketing, Iya. ya kan? Nah, lalu bikin SOP, bikin oke target dan lain sebagainya. Jadi me-manage perusahaan berbeda dengan me-manage diri sendiri sebagai agent. Atau kalau memang kita agent biasanya kobrok, kita harus bisa me-manage hubungan dengan agen kobrok yang lain. Mmm. Jadi tantangannya sebenarnya memang lebih berat. Tidak semudah semanis kalau kita ngelihat enak jadi prinsipal. Waktu kami buka PT, nggak ada terbersit 1 detik pun, bahkan sampai sekarang, enak jadi pimpinan perusahaan. Motivasinya bukan itu sih. Mmm. Jadi, tapi sah saja kalau ada orang yang punya motivasi seperti itu. Cuman, pasti akan, istilahnya apa ya, akan kepleset lah. Kalau berpikirnya, saya lebih baik buka perusahaan karena kelihatan keren jadi pimpinan perusahaan misalkan. Oke. Atau enak, kan penghasilannya lebih besar. Ya memang sih, kalau memang dikelola dengan benar, penghasilan pasti lebih besar. Iya. Tapi nggak cukup hanya dengan motivasi itu. Karena sebenarnya hambatan, tantangannya itu nggak ringan ya. Banyak tantangan-tantangan yang kita hadapin sebenarnya ketika kita memulai suatu perusahaan, buka PT, itu banyaklah tantangan-tantangannya gitu loh. Waktu jadi agent aja udah ada tantangan. Mhm. Tantangan agent tuh apa sih? Pertama, kalau dia belum punya listing, dia harus punya listing. Itu tantangan. Nyari listing itu nggak gampang. Banyak orang yang belum jualan, dia kalah duluan, mundur. Karena apa? Buat cari listing susah. Udah punya listing, nggak berhasil jualan, mundur juga. Kebayang ya, jadi agent itu seperti itu. Dan bukan nakut-nakutin, bukan cuma jadi agent. Kadang orang jadi marketing di bidang apapun, kalau dia nggak siap, 3 bulan pertama dia nggak closing, dia mundur. Iya. Ya kan? Nah makanya balik lagi, pentingnya si agent ini atau marketing, dia ikut training, dia ikut ekosistem, dia punya tim, dia punya yang bisa nge-backup, yang memberikan support, supaya dia ada kompas, supaya dia ada pegangan, ya kan. Iya. Nah tapi kalau udah bicaranya masuk ke prinsipal, agak susah untuk kita cari kompas. Kenapa tuh, Pak? Jarang yang mau bagi resep perusahaan kan. Oh iya, pasti. Pak bagaimana caranya agar bisa buka kantor dan berhasil? Itu jarang yang bahas. Oke. Kalaupun dikasih mungkin akan dikasih yang memang rumus-rumus publiknya. Mhm. Tapi lebih daripada itu ketika kita buka PT itu sendiri, bebannya, resikonya, tantangannya, bisa keringat dingin, bisa bikin kita nggak bisa tidur. Ketika kita dihadapkan pilihan harus punya hutang misalkan, atau misalkan ketika kita harus tambah modal, atau ketika kita harus memecat karyawan misalkan, nggak mudah loh. Iya. Iya. Setiap keputusan yang diambil dengan segala resikonya, bahkan ketika kita harus ambil resiko itu nggak pernah mudah. Nah itu yang sebenarnya mungkin teman-teman juga harus harus siap juga selain modal gitu. Nah, kira-kira kalau misal let's say anggaplah saya ini, agen properti ya, Pak. Saya mau masuk ke prinsipal. Nah, itu boleh di-spill dikit nggak sih, Pak, estimasi modalnya berapa sih? Kalau buka perusahaan aja sebenarnya up to 10 juta untuk biaya opening itu sebenarnya bisa. Ditambah penyertaan modal tergantung berapa gitu ya. Baik modal yang disetor sekaligus sebagian atau bagaimana itu masih terjangkau lah. Tapi kemudian bukan hanya itu kan, pasti butuh tempat juga. Ya. Karena kalau udah PT harus ada alamatnya. Meskipun memang sekarang bisa virtual address. Tapi kan nggak seru ya, nggak asik ya kalau Iya. memang seperti itu. Jadi butuh tempat fisik. Itu nggak murah, Oke. ya kan? Ya. Kalau punya sendiri oke. Kalau baru-baru mulai biasanya sewa, Mhm. ya kan? Sewa pun sekarang nggak ada yang murah. Iya. Jadi minimal ratusan juta sudah harus siap. Oke. Nah, tapi kalau misalnya nih, eee, Bapak kan di PT API ya. Mhm. Kalau teman-teman marketing API mau jadi prinsipal, Oke. bisa?
Nah, ini jadi gini, sebelum saya jawab secara teknis, kita akan bedah dulu ya. Oke. Banyak agent, jadi agent jangan berpikiran bahwa pelabuhan terakhir itu harus jadi prinsipal, enggak juga. Oke. Karena setiap orang itu punya kemampuan, punya kapasitas yang berbeda-beda dan kita harus, sorry to say, harus sadar diri. Mhm. Kenapa? Gini, bukannya kita membatasi masa depan orang, enggak. Karena gini, karena di setiap levelingnya itu ada tantangannya masing-masing. Kita Mhm. bayangin kita naik ke puncak gunung. Kalau kita cuma ngelihat TikTok, aduh nikmat banget ya ada di puncak, bagus view-nya, di atas awan loh. Yang meninggal banyak loh, Iya. Iya, iya lumayan. kan? Heeh. Nah, jadi dengan menyadari resikonya, kita harusnya bisa mawas diri gitu loh. Kita paham bahwa kita ini bisa berhasil di level yang sampai mana. Makanya di istilah, apa istilahnya, campers. Campers tuh dia ya udah begitu manjat sampai titik tertentu dia udah stay di situ aja. Ada juga istilahnya climbers, yang dia naik terus-menerus Mhm. gitu. Boleh nggak agent jadi principal? Boleh. Tapi kita harus tahu benar-benar panggilannya kita. Iya. Karena ini bukan cuman modal. Anda bisa jadi punya uang banyak untuk memulai perusahaan. Tapi belum tentu modal satu-satunya syarat berhasil. Oke. Jangan-jangan syarat-syarat yang lain kita nih nggak siap bayar harga. Dan jangankan prinsipal, banyak agent yang hebat, jago closing, nggak bisa jadi team leader. Oh, biasanya karena apa tuh, Pak? Karena kapasitasnya berbeda. Oke. Ketika kita jadi team leader, kita harus punya skill yang berbeda dengan closing. Closing itu negosiasi, diplomasi, dan sebagainya. Iya. Tapi ketika kita jadi team leader, itu urusannya bagaimana menggerakkan orang, Iya. bagaimana menjadi inspirasi, bagaimana bisa kita, eee, teknik komunikasi, koordinasi itu berbeda dengan kita hanya sekedar sales ataupun marketing. Mhm. Itu totally different. Makanya banyak orang ketika kita tawarkan, "Bu, Ibu jago deh jadi sales, jadi agent, jadi marketing. Kayaknya Ibu bisa deh jadi team leader." Ada di antara mereka yang bahkan sudah mawas diri untuk, "Enggak deh Pak, nggak mau saya jadi team leader, saya jadi sales aja, saya Mhm. jadi agent aja." Dan itu bukan berarti dia gagal, berarti dia mengetahui levelingnya dia sampai mana. Oke. Sebagai agent pun dia bisa sukses. Sebagai tim leader, dia juga bisa sukses. Kalau dia punya kapasitas sebagai prinsipal, dia juga bisa sukses. Jadi secara prinsip, menjadi prinsipal bukan muara akhir atau yang kalau nggak jadi prinsipal tuh jelek. Nggak begitu. Tapi buat yang siap, ya bagus gitu loh. Mhm. Nah, sekarang kita bahas teknis. Iya. Buat yang siap dan dia mau, kan tadi kita udah bahas nih, bahwa tantangan itu banyak, Iya. hambatannya banyak. Contohnya, kalau kita ngomongin yang tradisional, jadi pilihan orang mau jadi prinsipal di agency itu satu, dua, dan sekarang ada tiga gitu. Yang pertama buka PT sendiri. Buka PT itu sebenarnya pasti sendiri ya. Tapi kemudian dia memulai merek dia sendiri. Mhm. Dia memulai brandnya dia sendiri. Dia membangun SOP dari nol. Ini pernah saya bahas juga di Cashflow Quadrant. Jadi sebagai business owner kita trial error. Kita mungkin nyontek dari jauh, bisa kita buat nge-build sendiri. Tantangannya jauh banyak banget gitu ya. Ada cara yang lebih praktis, yaitu beli franchise. Oke. Bedanya adalah, ya yang pertama tadi kita trial, error, cost. Beli franchise kayaknya beli SOP, udah Mhm. jadi. Banyak banget, nggak cuma di agency, F&B juga ada Banyak, ya. franchise, ya kan. Nah biasanya kita tergiur minimarket franchise, kenapa? Karena mungkin mereknya sudah terkenal, Mhm. lalu mungkin sudah ada SOP-nya dan sebagainya. Nah tapi kalau di agency sebenarnya, mungkin kita akan dapat SOP, tapi di dalam dunia pemasaran properti, listing itu tetap kita harus cari sendiri, ya kan? Nah, kebanyakan dari apa yang saya jumpai agensi-agensi properti sebenarnya kalau dalam kacamata pembeli properti nih, pembeli properti, penyewa properti sebenarnya nggak terlalu ngelihat itu branded atau enggak. Iya. Karena yang dilihat sama dia adalah servicesnya. Bagaimana dia bisa mendapatkan layanan yang dia butuhkan. Didampingi, ada teman untuk konsultasi, ngobrol, bisa di direct. Nah, nggak terlalu penting Iya. branded. Meskipun mungkin ini kontroversial ya, ada yang mungkin bilang, "Enggak kok penting," dan ya saya ngomong apa adanya aja. Mhm. Di lapangan mungkin ada yang bilang penting atau enggak, tapi ketika kita sudah karena kita udah praktik nih cukup lama di properti gitu ya, Iya. kayaknya nggak terlalu penting gitu loh. Iya. Kalau dia branded tapi servisnya nggak bagus, dia pergi juga, Mhm. gitu kan. Tapi betul franchise ada kemudahan-kemudahan yang didapatkan ketimbang bangun sendiri. Nah sekarang kita akan masuk ke yang lebih sebelum yang ketiga ya, tadi kan ada yang ketiga.
saya ingin kita masuk ke tantangan yang selama ini dihadapin sama prinsipal, baik yang bangun sendiri kantor Mhm. ataupun yang franchise. Kira-kira Anda bisa tebak nggak tantangan apa yang dihadapi sama prinsipal kebanyakan belakangan ini? Dalam 5 tahun bahkan 10 tahun deh. Prinsipal, nyari marketing ya? Betul juga sih, nyari marketing itu salah satu tantangan ya. Heeh. Nah, biasanya nih ketika dia udah nyari marketing dan udah dapetin marketing, tantangan selanjutnya kan memang bagaimana closing, bagaimana produktif, Ya. ada omset gitu ya. Tapi sebenarnya itu tantangan yang masih enteng. Oh, kok enteng Pak? Itu kalau saya pusing gitu soalnya. Betul, memang itu nggak mudah sih. Tapi sebenarnya gini, bayangin ya, saya ajak teman-teman masuk ke dalam satu simulasi. Andrea sekarang udah di posisi prinsipal, Mhm. punya kantor, punya marketing, dan udah mulai jualan. Awalnya marketingnya baru diajarin training dari junior jadi senior, lalu ada lagi yang junior dan seperti itu. Kemudian muncullah tantangan yang dihadapi oleh semua agensi saat ini dari bahkan mungkin dari dulu, Mhm. yaitu yang tadi, "Pak, kalau marketing kemudian keluar lalu buka kantor lagi, boleh nggak?" Nah, ini agak tricky jawabnya. Agak tricky-nya gini, di satu sisi semua punya hak untuk buka kantor sendiri, Iya, ya kan? iya, heeh. Tapi pertanyaannya, kenapa dia sampai mau buka kantor sendiri? Dan jika dia buka kantor sendiri, apa implikasinya? Ini selalu ada tarik ulur Mhm. antara etik, moral, dan etika berbisnis gitu ya. Iya, iya. Bayangin, ini pertama kalau kita lihat dari POV-nya prinsipal. Andrea seorang prinsipal, capek-capek ngembangin marketing, tim udah mulai produktif, kemudian dia buka kantor sendiri. Mhm. Kira-kira rasanya gimana? Pasti ada Ih, kalau gitu feel-feel, sih, iya nih udah capek-capek gitu kan. mhm, Tapi boleh nggak? Ya boleh-boleh aja. ya nggak ada yang larang Secara sih. moralitasnya boleh-boleh aja gitu ya. Dan kita juga sebagai business owner juga melihat ya mau gimana lagi. Tapi pertanyaannya bukan itu. Mhm. Kenapa bisa sampai seperti itu? Kalau kita bicara tentang data, berapa banyak dan bagaimana perputaran siklusnya, ini bisa bergerak dari yang awalnya secara moralnya mungkin positif, bisa jadi ada hal lain yang membuat ini bisa jadi negatif. Simple. Gini, hmm, kalau kita lihat yang ini udah jadi rahasia umum. Kebanyakan agensi properti listing dipegang sama agent. Dia harus cari listing sendiri, dia harus jualan sendiri, sampai satu titik agent merasa apa? Ya merasa jadi prinsipal dia sudah bisa karena kan punya listing dan lain-lainnya. Itu. Kita mundur sedikit, kan yang kerja saya. Oh, oke. Saya yang cari listing. Saya yang jualan, Mhm. saya juga yang beriklan. Kemudian muncul pemikiran, ngapain saya punya kantor? Mendingan saya buka kantor sendiri. Atau ada juga yang, saya lebih baik nggak perlu berkantor ya. Karena saya yang cari listing kok. Mhm. Saya yang selling juga. Saya yang keluar duit buat iklan. Salah nggak pemikiran agent yang seperti itu? Yang Nggak salah nggak juga. salah juga Karena sih. memang kenyataannya seperti itu kan. Iya. Jadi ini yang kemudian menjadi problematik utamanya di dunia agensi sebenarnya. Dan ini udah berjalan 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, mungkin 20 tahun. Mhm. Makin ke sini, makin banyak yang seperti itu. Awalnya dulu tahun 90-an mungkin sedikit orang yang buka kantor agent. Mhm. Karena kiblatnya ikut yang sudah ada, atau bikin PT kiblat dari luar negeri. Mhm. Gitu loh, makanya banyak merek, franchise gitu kan. Tapi makin ke sini, muncullah kantor-kantor baru, PT-PT baru. Entah yang kompeten ataupun yang enggak, kita nggak tahu lah ya kualitas masing-masing gitu ya. Iya. Tapi problematik yang tadi kan, tantangannya terbesar apa sih? Oke, nomor satu cari marketing, tapi yang paling parahnya adalah sistem ini kalau menurut saya pribadi sudah sampai titik di mana ya saya sih concern ya. Kalau ini nggak segera diselesaikan, kita bukan hancur karena tantangan dari luar. Tapi ekosistem ini, sistem ini akan rusak karena tantangan dari dalam. Dalam, internal. Sistem yang kurang proper kalau menurut saya. Oke. Kenapa? Karena sistemnya dari dulu memang begitu. Mhm. Listing dicari oleh agent, dipasarkan oleh agent. Yang kemudian melahirkan Closing. agent yang keluar dari kantor, bikin kantor Bikin kantor sendiri, sendiri. atau berpikir nggak perlu ada Prinsipal. kantor. Oke. Ya dia jalan aja sendiri. Jadi sekarang kalau kita udah buka kayak gitu, mungkin ini jadi kontroversi. Mungkin banyak yang nggak suka saya ngomong kayak gini. Tapi secara prinsip itu yang terjadi.
Nah Mhm. sekarang kita mau salahkan siapa? Itu pertanyaannya. Bener nggak? Iya. Kalau kita prinsipal menyalahkan marketing, tapi kalau di sisi lain kita jadi marketing, wajar nggak kita berpikir seperti itu? Iya, kerja sendiri. Nah itu loh, iya kan? Nah itu baru satu tantangannya, ada Hah? tantangan yang kedua, pertarungan komisi. Jadi tarif war bukan cuma Trump sama China. Wow. Tarif war juga terjadi di dunia agensi. Antar kantor bersaing komisi. Bayangin, jualan minuman nih, udah marginnya segitu-segitu aja, yang toko sebelah diskon 200 perak, toko sebelah lagi diskon 500 perak, toko sebelah diskon 1000. Habis dong. Iya. Jadinya tidak sehat. Heeh. Pertanyaannya, mau salahin siapa? Gak ada. Gak ada yang bisa disalahin. Nah, kebanyakan kan sekarang dia akan menyalahkan apa? Lu nggak boleh kayak gitu dong. Bisnis lu nggak sehat, masa lu banting-banting harga? Komisi tuh nggak bisa 90-10. Tapi suka-suka mereka dong. Mau banting harga gimana pun. Pertanyaannya kalau saya, Heeh. kenapa akhirnya keluarlah persaingan harga tarif war? Ya kan? Kalau kita cuma bisa bilang, kamu tidak sesuai standar, Mhm. gunakan pemerintah, gunakan regulasi untuk tekan pesaing bisnis. Bisa Mhm. nggak? Bisa, banyak dilakukan. Di bisnis lain juga begitu. Mhm. Jangan-jangan di sini juga begitu, saya nggak tahu. Ini sorry ya, nggak mau menyinggung nih. Kalau kami berusaha melihat akar permasalahan dan mudah-mudahan berharap ketemu solusi yang bisa benar-benar solusi benar-benar gitu loh, Solutif. ya kan? Nah balik lagi nih, kita bicara tarif war, ini ngeri. Dulu masih pembagiannya 50-50, lalu 60-40 sampai up to mungkin 70-30 atau 80-20. Tapi ketika makin lama makin tinggi, 90-10, kan kacau. Kacau. Ya kan? Tapi kekacauan ini balik lagi itu timbul karena problem sistemik kalau menurut saya. Mhm. Apakah itu? Ini sebenarnya nggak beda jauh dengan yang tadi pertama. Ketika si marketing dengan kantor kemudian pecah, ya kan? Lalu muncul kantor baru, ya kan? Nah, pada akhirnya ada kantor-kantor yang berpikir, yaudah deh pembagiannya 90-10. Itu membuat orang-orang senior yang lama berpikir kan, nggak bisa tuh, itu merusak. Merusak harga ya, Merusak merusak harga. pasar. Nah, tapi balik lagi nih, jadi sebenarnya itu timbul karena apa? Karena sistemnya masih berbasis yang sama. Mhm. Agen. Agen yang berkuasa dalam tanda kutip dalam seluruh rantai proses transaksi. Oke. Problem ini sebenarnya bukan hanya timbul di keagenan properti. Di asuransi, di multi level terjadi problem yang sama. Oke. Agen terlalu berkuasa. Sehingga ketika dia pindah tempat, pindah brand, banyak yang ngikut. Itu kalau di asuransi tuh. Ya. Kalau di multi level gitu juga. Mhm. Di properti mungkin dia nggak mindahin jaringan, tapi dia mindahin kepercayaan. Ya. Dia mindahin transaksi dan itu terjadi. Ya kan sehingga akhirnya salah-salahan. Nah, makanya kita punya solusi yang kita coba create. Mudah-mudahan ini bisa jadi solusi. Namanya adalah Principal Subscription Program. Nah, itu seperti apa itu, Pak? Ini adalah suatu program yang kita lihat berangkat dari kebutuhan tadi. Gimana caranya agar marketing ini kontribusinya bisa terbagi. Mhm. Kalau marketing harus ngelisting juga, capek luar biasa. Iya. Nggak mudah. Entry barrier-nya itu terlalu besar. Orang-orang yang tadinya semula marketing otomotif, asuransi, multi level, alkas atau apapun itu, ketika dia masuk di properti, mungkin dia akan mikir lagi. Kenapa? Karena dia nggak punya barang. Mhm. Dia harus cari barangnya dulu dan itu sulit. Mhm. Dengan sistem ini yang ada di agent properti Indonesia, kita bikin marketing nggak perlu cari listing, Mhm. marketing jualan aja. Nah, tapi principal subscription program ini sebenarnya dibuat untuk business owner yang baru mau buka agency Mhm. atau yang sudah punya PT dan sudah menjalankan agensinya dia dengan merek apapun, supaya dia bisa menemukan solusi, cara agar menghindari dua problem yang tadi, yaitu marketing buka kantor sendiri atau keluar karena satu dan lain hal, dan yang kedua adalah agar tidak melulu bicara tentang persaingan harga atau Mhm. bukan harga, persaingan komisi lah antara Oke. satu kantor dengan kantor yang lain. Mhm. Nah, bagaimana PSP ini bisa menjawab itu? Yang pertama gini, kan ketika si marketing ini memutuskan keluar, tadi ya kita udah bahas ya, itu karena marketing merasa kontribusi dia terlalu besar terhadap Oke. kantor itu. Tapi kalau dibalik, Mhm. kalau si kantor ini kemudian mengambil alih pekerjaan si marketing sebagian
Anggaplah 50%. Jadi marketing tidak merasa bebannya semua di dia. Mhm. Apalagi si kantor sudah memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap sukses transaksinya dia. Kira-kira contoh, saya ambil ambil gambaran. Dalam yang tradisional nih, si agent ini dia listing selling sendiri tadi ya. Kan capeknya luar biasa tuh, Mhm. iklan sendiri apa segala macam. Tapi di sistem yang B, listingnya udah disiapin, dia tinggal jualan. Ya kan, apalagi listingannya juga cukup bagus. Lokasi, harganya miring, segala macam. Bahkan bukan cuman itu. Ada sistem yang menyediakan agar dia bisa lebih mudah mencapai angka produktivitas. Kira-kira sebagai marketing, lebih nyaman yang mana kerjanya? Kan gini, kita bayangin sama-sama ini ngomongin agent dulu. Karena di PSP juga mau nggak mau kan kita mesti ngeliat dari sudut pandang Agent. agentnya. Iya. Kalau kita agent, teman-teman bayangin nih, kita agent nih sekarang. Kita agent, kita jualan gitu ya. Apakah satu-satunya yang kita lihat adalah komisi 90%? Kita compare yuk. Komisi 90% lawan komisi yang misalkan 40%, 50% misalkan. Seolah-olah kelihatannya gede. Kalau saya dapat komisi 100 juta, 90% kan 90 juta. Ya. Ya kan? Kelihatannya gede. Tapi pertanyaannya, effortnya seberapa yang harus kita keluarkan untuk mengenerate produktivitas itu? Ya. Dibandingkan, oh saya di sini cuma dapat misalkan 40 juta, 40% misalkan. Atau 50 juta, 50%. Tapi kerjanya saya kok lebih ringan ya. Mhm. Saya lebih bisa cetak skor, mungkin sebulan jadi beberapa kali, sebulan 2 kali, karena less effort, Mhm. tim support, sistem support, ya kan? Nah, ini teman-teman yang bisa jawab. Apakah saya harus ngerjain dari hulu ke hilir semua sendirian, atau versus yang kerja keroyokan? Dibantu sistem, dibantu sama tim. Contohnya, kita ngomongin sistem sekarang nih. Ketika marketing, dia udah punya listing, dia mau jualan, dia harus cari customer dia sendiri. Ya. Lewat apa dia cari? Keliling, Sosmed. sosmed, iklan, ya kan? Iya. Pokoknya gimana caranya agar satu aset itu bisa terjual. Begitu aset itu terjual, masuk ke penjualan aset yang berikutnya, apa yang dilakukan? Keliling lagi, Keliling, sosmed, sosmed lagi, iklan. iklan lagi. Ya. Mulai lagi dari Nol. nol. Kalaupun dia memang ada customer-customer yang sudah existing, dia harus mulai lagi dari nol, menawarkan baru lagi. Ci, kok nih, ada yang baru nih, ya kan? Aset saya nih, cocok nggak? Bayangin, kalau dia punya customer ada 10, dia 10 kali lakukan hal yang sama. Kalau customer ada 50, dia 50 kali lakukan yang sama. Customer ada 100, 200, jadi makin banyak customernya, dia makin banyak pekerjaannya. Oke. Karena apa? Sistemnya nggak ada, ya kan? Tapi di sistem yang satunya lagi, dia bisa dapat customer dari sistem. Customer bisa melahirkan customer. Sehingga pertumbuhan customer potensial menjadi lebih banyak. Sekarang bayanginnya simpel aja. Satu database mesti create sendiri, yang satu database-nya terbantu terbackup dari sistem. Kira-kira mana yang lebih mudah buat ngasilin closing? Yang terbackup dong. Yang terbackup. Terbackup sistem. Betul. Nah itu dari POV agentnya tuh. Iya. Sekarang dari sisi prinsipalnya sama. Kalau prinsipal harus cari listing sendiri, meskipun itu dibantu sama tim marketing, dia mulainya itu cukup panjang. Bayangin sekarang suatu sistem di mana si prinsipal kerjaannya cuma nge-grab marketing, ya kan? Kemudian sistemnya sudah menyediakan listing, bahkan si prinsipal ini sudah punya dashboard yang bisa melihat bagaimana kinerja marketingnya satu persatu. Mhm. Nah tadi saya belum sebutkan tuh, bahkan marketingnya di sistem ini, dia bisa menjadikan apa yang dia kerjakan sebagai suatu bisnis unit. Jadi nanti si marketing di masa depan, dia bisa wariskan ID-nya dia bisa jual. Kenapa? Karena sistem ini memberikan storage terhadap nilai yang dia bangun. Oke. Database-nya tersimpan, database customer. Bahkan customer-nya bertumbuh, bisa customer to customer. Bahkan dia bisa jadi team leader. Nah, kita bahkan membuat karir agar si marketing ini bisa lompat jadi investor. Oke. Ya kan? Nah, Mhm. akibatnya prinsipal ini punya sistem yang mendukung agar tim marketingnya dia bisa lebih cepat produktif. Listing tersedia, customer bisa di-generate oleh sistem, dan juga si prinsipal bisa dapat marketing yang di-generate dari sistem juga.
Hmm. Artinya kontribusi sistem terhadap keberhasilan si prinsipal dalam membangun omset jauh lebih besar Ya. dibandingkan sistem yang normal di luaran sana. Hmm. Ujung-ujungnya marketing ini dia bisa jauh lebih produktif ketimbang dia mikir, oh kalau saya nanti cara tradisional, saya mulai lagi dari awal, broker tradisional tanpa kantor dia mulai sendiri semuanya. Tapi di sini kita bisa jawab semua problematik yang dialami sama bisnis tradisional di luar sana. Nah itulah principal subscription program. Apakah saya kalau sudah punya agensi bisa ikutan masuk? Bisa, tanpa meninggalkan dia punya brand. Karena di sini listingnya sudah disiapkan. Jadi dia tinggal fokus masarin aja. Sama seperti kalau dia ketemu sama developer perumahan, barangnya kan tinggal dipasarin sama dia kan. Ya. Di sini juga sama. Gitu. Nah, itu berarti principal subscription program. Ya. Itu berarti untuk marketing. Itu sebenarnya untuk prinsipal. Oke, untuk Untuk principal. business owner yang mau buka agency atau yang memang sudah punya agency tapi kemudian sudah mengalami mungkin tantangan-tantangannya dan sedang mencari ini sebenarnya bisa di-solve apa enggak. Oke. Nah, kita memang lagi kampanyekan principal subscription program ini karena kami yakin peta modelnya ini memang bisa menjawab menjadi solusi untuk problem-problem yang secara tradisional itu teman-teman alami gitu. Berarti ini kan untuk prinsipal ya Pak? Untuk prinsipal. Nah, tadi kan Bapak juga sudah menjelaskan benefit-benefitnya baik untuk prinsipal maupun untuk marketing. Nah seandainya nih, ketika prinsipal memutuskan, oke saya join deh, saya akan join. Saya mau pakai principal subscription program. Nah dia tuh dapat dari subscription itu tuh dia dapat apa aja Pak? Dia dapat infrastruktur digital, Oke. dashboard gitu ya. Dan ini bukan cuma sekedar infrastruktur digital kayak dapat aplikasi atau apa, enggak. Dia akan terhubung dengan ekosistem besar. Di dalamnya ada listing NPL, ada sistem yang dibangun untuk market secondary, bahkan market primary gitu ya. Sehingga sekali lagi, prinsipal kerjanya dipermudah. Bukan cuma marketing yang dipermudah, prinsipal dipermudah. Kenapa bisa dipermudah? Karena marketingnya sendiri disupport oleh sistem agar lebih produktif. Ada key personal index, ada KPI system yang kita bangun agar marketingnya ini tahu kompasnya bagaimana. Apa daily routine yang harus dia lakukan. Sekarang bayangin, kita balik lagi, kita beli franchise, tujuannya adalah untuk dipermudah. Bukan cuma beli merek, ya kan? Nah, kita mikirin bagaimana caranya agar teman-teman yang sudah punya merek, punya agency, mereka bisa masuk masih dengan merek mereka sendiri. Nah, kalau dia beli franchise baru, dia kan harus ganti merek. Ya. Di sini dia nggak harus ganti merek. Nah mungkin ini masih agak sulit kalau teman-teman hanya nonton dari video ya. Nah makanya nanti teman-teman yang memang merasa ini menarik nih, pengen tahu lebih dalam latar belakangnya, masalahnya apa yang mau di-solve dan lain sebagainya. Lalu bagaimana nilai ekonomis daripada PSP ini, teman-teman bisa langsung kontak ke kita. Oke. Ya kan nanti janjian, ketemu meet up, Zoom, Google Meet ataupun ketemu langsung, kita akan breakdown dan ini adalah solusi menurut saya, inovasi yang menarik agar teman-teman bisa ada dua nih kacamata prinsipal. Pertama, gimana caranya agar saya bisa ngejagain marketing saya supaya bisa tetap loyal. Betul nggak? Betul. Nah supaya tetap loyal si marketing ini harus kenyang. Ya. Sistemnya yang kita buat membuat si marketing ini bisa sustain. Okay. Dia bisa kenyang. Dia bisa nggak berjuang sendirian. Itu yang pertama. Yang kedua, POV prinsipal biasa dia mikirin gimana caranya saya ngejagain customer saya nggak kabur. Oke. Itu juga penting, ya kan? Sistem kita yang kita create ngejawab ke arah sana, ya kan? Bagaimana customer ini bertahan karena ada nilai yang penting untuk si customer di sini yang mungkin di luar sana saat ini belum ada. Nah, cuman balik lagi karena keterbatasan waktu nih, mungkin kita nggak bisa breakdown lebih jauh dan lebih enak kalau teman-teman mungkin ada pertanyaan ya. Nah nanti kita cari waktu di mana teman-teman bisa ngobrol langsung, kita bahas lebih dalam supaya teman-teman bisa lihat persis nilai dari principal subscription program ini seperti apa. Kira-kira benar-benar dibutuhkan nggak oleh saya nih, oleh teman-teman semua, ya kan? Nah nanti teman-teman yang nilai sendiri. Kalau menurut teman-teman ini bagus, ya ini peluang, kesempatan untuk teman-teman bisa dapatkan suatu bisnis sistem yang jauh lebih, menurut saya lebih better
Ya, dibandingkan sistem franchise yang tradisional yang umurnya udah lama banget gitu. oke. Nah gitu, jadi teman-teman marketing, kalau kalian pengen bekerjanya lebih, produktif tapi juga efisien, mungkin, ada program menarik itu ya, mungkin prinsipalnya bisa dicolek-colek, terus, kalian mungkin atau mungkin teman-teman marketing, "Ah aku mau jadi prinsipal aja," itu bisa banget loh. Nah, jadi teman-teman marketing, thank you sudah nyimak. Jangan lupa like dan subscribe dan nyalain juga loncengnya karena kita akan lebih dalam lagi membahas banyak-banyak banyak hal tentang dunia marketing dan properti di episode-episode selanjutnya. Saya Andrea Henrietta dan Pak Frans pamit undur diri. Thank you sudah nonton. Bye.